Namun sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pada hari ini, dan teristimewa kepada Bapak narasumber sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Kristen Setiawacana Salatiga yang akan memaparkan sama kita nanti tentang pemanfaatan Google Form dalam pembuatan soal ujian dan dapat hadir secara online. Adapun tertib acara kita yang pertama adalah pengantar dari saya sendiri, kedua kata pembukaan ini langsung dari Bapak narasumber Bapak Dermawan Mendikbud Eskom sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan Ketiga LPTK UKSW. Ketiga, arahan dan bimbingan dari kepala sekolah yang diwakili atau disampaikan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Dan keempat, pelaksanaan kegiatan. Jadi ini nanti adalah acara kita pada hari ini. Saya berharap acara ini nanti kita ikuti secara seksama bersungguh-sungguh sampai pada acara terakhir. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada acara pertama, kata pengantar. Kita anggap sudah selesai atau sedang berlangsung. Dan yang kedua, kata pembukaan dari Bapak narasumber. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan apa tujuan perkumpulan kita pada siang hari ini, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya, di mana kita pada siang hari ini bisa berkumpul dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang terhormat atau yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya datang di ruangan lab komputer pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi pemanfaatan Google Form dalam pembuatan soal ujian dan daftar hadir peserta didik secara online. Nah, itu saja yang saya sampaikan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas pilihan. Baik, sekarang kita masuk pada acara ketiga, arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator di sebagai satu materi, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati juga untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir pertemuan ini sehingga apa yang diinginkan, yang kita harapkan dalam kegiatan ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Sukoharjo. Sekarang kita masuk pada acara keempat, pelaksanaan. Dan sebelum pelaksanaan saya jelaskan dulu bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa PPG khususnya di LPTK UKSW, di mana selain mengajar dalam kelas ada juga kegiatan non mengajar. Jadi kegiatan ini nanti adalah salah satu kegiatan non mengajar mahasiswa PPG selama mengikuti PPL 1 dan PPL 2. Ya, itu salah satu tujuan atau program dari kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baik, dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami berikan waktu kepada Bapak narasumber untuk memaparkan
materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Dengan segala hormat kami berterima kasih kepada Bapak narasumber. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada pembawa acara, dan sekarang kita atau saya akan mencoba memaparkan apa itu Google Form dan apa kegunaannya serta apa kemudahan yang ditawarkan di sana. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana pemanfaatan Google Form dalam pembuatan soal ujian dan daftar hadir peserta didik secara online. Nah, tentu kita bertanya, apa itu Google Form? Nah, Google Form adalah salah satu aplikasi yang sudah disiapkan atau yang sudah disediakan oleh Google. Nah, salah satu yang Bapak Ibu atau yang kita gunakan di sekolah, salah satunya adalah Google Classroom. Nah, itu bagian daripada Google. Nah, selain daripada Google Classroom, ada lagi aplikasi yang lain, ya, namanya Google Form atau di Indonesianya Google Formulir. Google Formulir adalah layanan dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat survei atau tanya jawab atau soal dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ini nanti dalam pembuatan Google Formulir bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun kebutuhan yang menggunakan. Nah, kenapa harus menggunakan Google Form dalam pembuatan soal ujian? Ya, nah, biasanya dalam pembuatan soal ujian yang berbasis CBT banyak aplikasi yang digunakan. Ya, kalau biasanya orang-orang informatika ada yang namanya Visual Basic. Nah, itu hanya orang komputer yang mengerti, dan itu pun aplikasinya harus diinstal. Sementara kalau Google Formulir, asal kita sudah memiliki akun Google, maka sudah lebih mudah kita membuatnya. Gratis. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh Google dalam pembuatan Google Formulir ini yang gratis, tidak berbayar. Ya, beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang berbayar, misalnya seperti Ruang Guru. Nah, kalau Ruang Guru dia berbayar. Ya, ada yang 600.000, bahkan ada yang jutaan. Yang kedua, mudah digunakan. Nah, dia Google Formulir ini bisa digunakan oleh siapapun, ya, bukan hanya guru, siswa juga bisa menggunakannya, mahasiswa juga bisa menggunakannya. Terintegrasi dengan Google Sheet. Nah, ini dia langsung berhubungan nanti dengan lembar kerja dalam bentuk Excel. Jadi mudah nanti ketika kita mengelola nilai, ya, mudah kita memindahkannya. Nah, sehingga tidak beberapa kali atau tidak 2 kali kita mengoreksi hasil daripada ujian siswa. Yang kemudian hasilnya real time, ya, dia akurat. Ya, tidak ada istilah kita tambahkan nilai atau kita kurangi nilai. Jadi nilainya akurat, hasil yang kita harapkan sesuai. Yang selanjutnya adanya summary atau adanya bentuk penilaian. Yang berikut cara share mudah. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Nanti bagaimana sih biar siswa bisa masuk ke ruang ujian. Nah, dengan kita men-share link daripada Google tersebut. Dan adanya HDD-ONS. Nah, nanti bisa kita setting di situ. Satu siswa hanya bisa 1 kali login dalam 1 perangkat. Nah, kita bisa setting itu nanti sehingga siswa tidak bisa main curang. Bagaimana cara membuat Google Formulir? Nah, cara membuatnya, yang pertama, pastikan Bapak Ibu punya akun Google. Lalu login, kita login. Yang kedua, buka Google Formulir di situs yang di atas. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakannya. Yang ketiga, buat form ujian. Keempat, bagikan link form kepada peserta didik melalui WA group atau
Classroom, karena biasa yang kita gunakan di sekolah kita menggunakan WA Group atau Classroom. Yang kelima, nah kita bisa langsung melihat responnya, respon survei atau hasil daripada ujian yang kita laksanakan. Dan yang terakhir, ujian selesai. Nah, mudah sekali cara menggunakan Google Formulir. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bekerja langsung dan membuat langsung bagaimana itu cara bekerja di Google Formulir. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka aplikasi Google. Bisa di HP ya? Di HP nanti Bu tidak bisa dua layar nanti kita gunakan. Nah, lebih efektif kalau kita menggunakan komputer. Ya, buka Google. Oke, di Google silakan Bapak ketika di situ, kalau memang belum masuk ketikkan gmail.com. Gmail.com. Ya, ini ada di bukan Mas, kalau sudah kian ada akun Bapak Ibu di Google, tinggal login. Gmail.com. Ya. Langsung login. Kalau sudah kian ada akunnya. Error ya. Nah, ini susahnya karena kita langsung terhubung dengan jaringan. Nah, contohnya saya ambil contoh karena saya sudah pernah login di Gmail, maka tinggal saya klik yang titik 9 ini. Nah, ini langsung pilih Drive. Ya, ada tombol tambahkan. Buat atau pilih folder. Nah, kalau di Windows nanti seperti ini tampilannya. Bapak Ibu silakan klik new atau baru. Nah, ini jaringan kurang bagus karena masih belum siap login. Nah, salah satu keunggulan daripada Drive ini, dia bersifat computing atau penyimpanan awam, ya. Jadi file kita tersimpan secara otomatis di dalam Drive tanpa harus kita bawa flash disk, hard disk, ya. Jadi misalnya kalau ada file yang mendesak harus kita gunakan, harus kita ambil. Kalau sudah kian kita simpan di dalam Google Drive, dimanapun kita berada bisa kita mengambilnya. Setelah dibuat folder baru, silakan diklik. Nah, dia kosong, silakan tanda plus lagi di bawah. Nah, di situ kan ada tulisan Google Doc, Google Document. Iya. Nah, silakan diberikan nama daripada Google Doc itu, misalnya soal ujian. Soal ujian lalu selesai. Iya, karena
keyboardnya itu. Ya, di download dulu. Ya, beda tampilannya di Windows dengan Android-nya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, sudah tampil di sini. Nah, kalau dia di Windows nanti yang seperti ini, nah, karena ada dua versi nanti, ada Windows yang sudah dirubah ke bahasa Indonesia dan ada juga Windows yang versi bahasa Inggris. Nah, yang seperti ini, karena versi bahasa Indonesia pilih baru atau pilih new. Langsung klik. Nah, di sini kan sudah langsung ada di sini. Kita buat folder, upload file, upload folder, dan Google dokumen. Nah, beda ya, beda Google dokumen dengan Google formulir. Nah, ini ya. Oke, inilah drive saya. Dan jika sudah ada yang terbuka, silakan Bapak Ibu pilih Google formulir. Nah, disinilah nanti kita akan bekerja. Nah, inilah halaman pertama. Halaman pertama kita jadikan sebagai halaman akses utama agar siswa bisa login. Nah, yang pertama kita pilih atau kita klik yang ada formulir tanpa judul ini. Kita ubah namanya, misalnya saya buat ujian sejarah peminatan. Nah, ujian sejarah peminatan. Nah, biar filenya nanti sama dengan nama formulir, langsung kita klik ini di atas. Nah, dia berubah secara otomatis. Nah, sehingga nama filenya nanti kalau kita cari di drive kita, langsung ujian sejarah peminatan. Selanjutnya, kita tambahkan apa saja yang perlu diisi oleh siswa nanti ketika login. Nah, ini ada tanda plus di sini. Nah, tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan misalnya pertama yang diinputkan siswa nama. Nama. Nah, bagaimana biar bisa diisi nanti nama ini oleh siswa? Kita tambahkan dia menjadi jawaban singkat di sini. Dan yang di bawah ini wajib diisi, kita aktifkan tombolnya. Oke. Selanjutnya kita klik lagi, kita tambahkan, kita buat kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajar di 5 kelas, khususnya misalnya di kelas 12. Kelas 12. Nah, seperti saya misalnya masuk di 3 kelas untuk kelas 12. Nah, kita pilih di sini bentuknya drop down atas dan bawah. Ini kita tambahkan opsinya. Misalnya 12 IPS 1. Ini kelas yang pertama. Saya tambahkan opsi yang kedua, 12 IPS
IPS 2, ini IPS 1 ya. 12 IPS 3. Nah, kita buat juga di bawah wajib dipilih. Yang berikutnya kita tambahkan lagi biar siswa bisa masuk, kita bisa men-setting antara kelas IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 kita tambahkan token. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengawas dulu di ujian nasional, tanpa token siswa tidak bisa masuk di aplikasi. Nah, kita tambahkan token. Kita bedakan nanti, kita bedakan token IPS 1 dan IPS 2, IPS 3. Nah, kita buat di sini token atau password. Token atau password. Nah, lihat di sini ada tanda titik 3, validasi respon. Klik validasi respon. Nah, kita pilih dulu wajib. Nah, kita pilih teks. Nah, kita pilih berisi. Jadi wajib berisi ini wajib diisi. Misalnya kita kasih passwordnya, misalnya sejarah. Sejarah. Berarti passwordnya sejarah besar semua. Ya, tidak boleh beda nanti. Baru kita kasih perintah apabila dia salah memasukkan password. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Oke, berarti sudah 3 jendela utama agar siswa bisa masuk ke soal berikutnya. Ya. Oke, kita coba lihat dulu apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kita pilih atau kita lihat di perhatiin jauh di sini gambar seperti bola mata. Perhatiin jauh, kita lihat. Nah, ini ujian sejarah peminatan. Nah, seperti ini nanti tampilannya ketika siswa login. Nah, misalnya kita kasih nama Ucok. Ini hanya percobaan. Ucok, kita pilih kelasnya IPS 1. Token atau password kita kasih misalnya ADC. Kita kirim. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Nah, berarti tidak bisa masuk ke lembar kerja berikutnya. Nah, kita coba sejarah. Kirim. Nah, karena tidak ada halaman berikutnya, maka halamannya kosong karena masih belum kita buatkan soal. Nah, ini ya, ujian sejarah peminatan. Nah, tidak ada halaman berikutnya. Sudah bisa atau sudah bisa kita buat yang seperti ini kira-kira ya? Ya, Pak. Nah, langsung nampak di sini siapa yang sudah merespon. Seperti sudah saya respon tadi. Nah, satu tanggapan. Oke, kita teruskan ya. Sekarang kita akan buatkan soal. Kita akan buatkan soal. Nah, ini kosong, kita hapus ini. Nah, untuk menambahkan halaman berikutnya setelah proses login selesai, kita pilih menu yang di sebelah kanan atau submenu
tambahkan bagian. Nah ini garis penghubung dua ini atau mirip dengan sama dengan. Nah ini dia di bawah bagian 2 dari 2. Nah kita buat misalnya di sini soal. Baru berikutnya seperti tadi kita tambahkan lagi. Nah misalnya saya ambil contoh di sini, saya sudah yang buat soal di sini. Ya, ini hanya percobaan nanti. Nah, kalau biasanya kita membuat soal, jangan langsung kita ketik di Google Formulirnya. Kita sediakan dulu di Word. Ya, nah ini contoh soal yang sudah saya buat. Ya, ini soal informatika, bukan soal sejarah, tapi tidak apa-apa. Ini hanya percobaan. Nah, karena sudah siap atau sudah ada di Word, kita langsung copy nih. Kita blok. Misalnya 1, kita copy, kita masukkan di lembar kerja kita tadi di Google Formulir, Ctrl V. Nah, biar nanti acak nomornya, biar misalnya si Evan pas login dengan si Methodius, nomor 1 sama si Evan, sama si Methodius yang muncul nomor 5. Nah, sehingga mereka tidak ada peluang untuk kerjasama. Nah, kita hapus ini nomor 1. Opsi. Nah, kita pilih di sini. Kalau bentuk soal yang kita buat pilihan ganda, maka kita pilih di sini pilihan ganda. Kalau kita buat yang essay test, kita buat yang bentuk jawaban singkat atau bentuk paragraf. Ya, kita pilih. Kita sesuaikan dengan soal yang kita buat. Ya, karena pilihan ganda maka saya pilih pilihan ganda. Kita berikan opsi. Nah, opsinya di sini ada A sampai E. Saya copy. Saya pastikan. Nah, A, B, C, D, E. Nah, biar tidak bisa lanjut ke soal berikutnya, ya, kita tetap pilih atau kita aktifkan ini di bawah, wajib diisi. Selanjutnya, biar kunci jawabannya teracak, ya, tidak serta-merta kalau misalnya si A dan si B login bersamaan, kunci jawabannya tetap ini saja, A, B, C, D, tidak berubah. Nah, biar dia berubah, misalnya kalau si A login sama muncul soal yang sama, tapi alternatif kunci jawabannya nanti bisa A ini pindah ke E. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, sistem nanti yang akan mengacaknya, pilih ini di bawah. Ini acak urutan opsi. Nah, sehingga nanti yang 5 ini beda-beda tempatnya. Ya, tidak serta-merta dari awal sampai akhir A sampai ini terus, tidak, dia teracak, ya. Nah, kita pilih acak urutan opsi. Oke, kita buat saja dulu sampai 4 soal atau 5 soal ya, biar nanti gampang kita untuk melihat. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini gambar ini. Nah, biasanya yang punya kesulitan ini Bapak Ibu guru yang mengambil jurusan biologi, kimia, atau matematika, fisika, karena ada gambar-gambar di situ nanti. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara meng-cut langsung gambar yang sudah kian ada sehingga otomatis masuk di Google Formulir kita. Ya, sebenarnya Google Formulir ini memberikan banyak kemudahan. Nah, karena ini ada gambar, ya, saya abaikan. Ini saja. Saya copy lagi seperti tadi. Paste kembali. Tetap pilih ganda. Hapus nomornya. Ya. Opsi jawaban atau peserta didik tidak bertatap muka dengan kita. Nah,
lihat di sini di setelan pengaturan. Ya, kalau kita jadikan dia kuis. Nah, ini kan untuk ujian. Ya, kita jadikan dia kuis. Nah, kita pilih kuis. Nah, aktifkan ini. Nah, makanya tadi tidak muncul penilaiannya. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ada beberapa opsi di sini. Segera setelah rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman. Nah, misalnya si siswa sudah siap ujian, langsung bisa dilihatnya nilainya. Nah, di sini kita harus setting biar misalnya kalau si Evan yang pertama ujian, jangan kita tampilkan jawaban yang benar. Karena nanti si Metodius misalnya ujian berikutnya, dia ngambil jawaban sama si Evan. Ya, nah kita setting di sini responden dapat melihat jawaban yang benar. Kita nonaktifkan nilai poin. Kalau misalnya kita tampilkan boleh, ya nilai poin boleh. Pertanyaan tak terjawab. Nah ini kita abaikan karena tadi sudah kita isi wajib. Jadi dia tidak bisa lanjut ke soal berikutnya kalau soal yang sebelumnya dikerjakannya. Nah, sehingga jawaban nanti tidak nampak sama peserta didik yang lain ketika dia lebih duluan ujian. Presentasi. Nah ini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah ini kita acak urutan pertanyaannya biar tidak sama terus. Nah ini rekaman atau pesan konfirmasi. Kita buat misalnya ujian telah selesai. Ujian telah selesai. Terima kasih. Oke, berikutnya di umum ini. Nah, ini yang perlu kita batasi. Kita batasi hanya satu orang bisa login dalam satu perangkat, tidak boleh 2 orang. Ini batasi satu tanggapan. Nah, tidak, jangan kita aktifkan ini, edit setelah mengirimkan. Ketika kita pilih ini, maka kalau dilihatnya nilainya kecil, maka bisa diubahnya kembali. Ya, nah jangan kita aktifkan ini. Lalu kita simpan. Oke. Nah, baru di sini tadi muncul poinnya. Ya, kunci jawaban. Nah, misalnya kita kasih poin, kita buat kunci jawaban karena sudah kita jadikan dia tadi kuis. Kunci jawaban. Nah, satu soal ini kita kasih 25. Misalnya jawaban yang benar ini bagian B. Ya. Setelah siap, simpan, selesai. Nomor 2 juga kunci jawaban misalnya kita kasih poin 25. Misalnya yang benar internet. Selesai. Begitu juga berikutnya kunci jawaban kita kasih 25. Kita pilih misalnya ini dan kita pilih selesai. Begitu juga dengan yang terakhir kunci jawaban 25. Kita pilih ini misalnya jawaban yang paling benar. Oke, sudah selesai. Nah, bagaimana cara kita membagikan kepada siswa? Ya, bagaimana cara kita sebelum kita bagikan kepada siswa, kita aktifkan dulu yang namanya sprint set, biar nanti nilainya langsung masuk ke lembar kerja. Nah, kita aktifkan sprint setnya. Ini sprint set. Di sini nanti otomatis nilai masuk, ya. Berapa menit dia mengerjakan soal, berapa nilainya dan apa pilihan jawabannya. Kita buat ini, buat sprint set baru. Misalnya kita ubah ini nilai ujian sejarah. Nilai ujian sejarah. Nilai ujian sejarah, lalu kita buat
Oke, ini sudah otomatis. Nanti sudah ada lembar kerjanya. Kita kembali ke pertanyaan. Lalu kita ambil linknya untuk kita bagikan kepada peserta didik. Ya, kenapa ini tadi? Ini tadi lembar kerja kita tadi. Oke, ya. Setelah itu bagaimana cara membagikan linknya? Nah, kita bagikan linknya. Pilih kirim. Nah, jangan kita aktifkan ini. Nah, bagaimana kita dapatkan formulirnya? Ini ada tanda yang seperti ini di tengah ini. Kita klik ini. Nah, ini linknya. Kita perpendek URL-nya biar semakin singkat. Nah, ini sudah. Nah, kan yang seperti ini, kalau seperti ini linknya, kita susah membacanya atau mengetiknya. Biar tambah mudah, kita permudah. Ini kita salin dulu. Ini kita salin. Oke, sudah kita salin. Setelah kita salin, saya buka lembar kerja yang baru lagi. Nah, kita perpendek, dia pakai untuk memperpendek semakin pendek lagi URL-nya menggunakan bit.ly. Nah, ini yang saya gunakan, bit.ly. Biar semakin mudah mengertinya apa artinya. Nah, jam berapa? Apa maksudnya ini, Mister? Ini Kapan batas tanggalnya dimulai? Nah, kapan batas tanggal dimulai? Ya. Nah, set data kita pilih. Misalnya ini untuk besok. Ya, untuk besok tanggal 3. Yang berapa akan berakhir? Misalnya jam 10 pagi. Saya akan share atau bagikan linknya jam 8, jam 10. Oke, set. Nah, kita kasih pesan biar dia login. Kalaupun dia login nanti jam 10 lewat 1 menit, sudah tidak bisa lagi. Kita buat keterangan maaf. Waktu ujian sudah berakhir. Saya share. Nah, untuk membuktikannya, saya akan bagikan link yang tadi kepada Bapak Ibu di grup WA kita. Ya. Nah, di situ nanti kita buktikan bagaimana cara pengolahan nilainya. Ya, tidak apa-apa. Setelah ini nanti kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Ya, jaringan kurang bagus, kurang mendukung. Baik, saya akan coba bagikan
ini. Nah, sudah saya bagikan di grup profesi hebat. Nah, coba direspon di situ, kita akan buktikan nanti bagaimana Nah, di sini ketika kita sudah bekerja di sini, maka tidak perlu di-save. Dia sudah tersimpan secara otomatis. Nah, ini di atas semua perubahan disimpan di drive secara otomatis. Ya. Nah, kalau kita sudah selesai bekerja di sini, kita bisa langsung close. Nah, kita lihat hasil pengolahan nilainya tadi di spring set-nya. Nah, pilih lagi drive saya. Nah, lihat di sini. Nah, ini drive saya di sini. Saya refresh. Nah, ini yang tadi kan. Ini dia langsung otomatis masuk sini. Ini dia. Ujian sejarah peminatan. Nah, hasil pengolahan nilainya ini di sebelah. Ya. Nah, saya coba klik 2 kali. Untuk melihat hasilnya. Nilai ujian sejarah. Nah, ini dia. Nah, saya coba kerjakan kembali lagi ya, biar kita buktikan dia masuk ke sini atau tidak. Perhatiin jauh, oke. Tokennya sejarah, huruf besar semua. Nah, saya ujian sejarah kelas des nama Buyu misalnya, token atau password sejarah ya, hanya ini untuk membuktikan bahwa hasil pekerjaan. Nah, ini dia kan muncul di halaman kedua setelah berhasil. Nah, misalnya kita pilih saja ya, ini hanya uji coba. Nah, nampak skornya? Tidak. Kirim. Nah, ujian sejarah peminatan. Ujian telah selesai. Terima kasih. Ya, nah kita lihat skor. Berapa skor kita? Nah, tidak ditampilkan karena kita sudah atur tadi. Ya. Nah, kecuali kalau kita total poin ujian seperti 0, berarti tidak ada satu yang benar. Ya. Nah, ini preview daripada hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini tadi kalau kita sudah aktifkan mana jawaban yang benar,
maka si Evan bisa memberitahu si Metro, oh jangan pilih A nanti. Itu sama-sama saya tadi. Nah ini jawaban yang benar. Nah ini A pilih. Nah biarkan teracak semua. Nah kalaupun biar tidak teracak ABCD-nya, yang kita aktifkan ABCD, ya cukup kunci jawaban aja kita tampilkan. Nah kita lihat di prinsip tadi apakah sudah masuk. Nah ini sudah masuk si Ucok, Betorego. Nah nilainya semua 00. Nah kita lihat kunci jawaban yang dijawabnya. Nah yang nomor 1 tadi dijawabnya D, salah juga. Ya dijawab E, salah juga. Salah. Nah kalau sudah masuk yang seperti ini, tinggal kita buat ini. Nah biasanya kan kalau di sekolah kita sudah ada kunci daftar penilaian yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah tinggal kita copy ini, copy salin. Nah kita paste di pekerja kita. Nah sehingga tidak berkali-kali kita info. Oke, sudah ya, harapan saya semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan dan sudah bisa kita nanti wujud nyatakan dalam kerja kita ke depan. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bagi Bapak Ibu nanti yang ingin menggunakan Google Form sebagai alternatif untuk pembuatan soal ujian pada ujian semester genap atau semester ganjil nanti tahun ini, saya akan bersedia membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu dalam pembuatan soal. Respon, menanggapi atau ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu untuk memperluas ilmu dan memperluas wawasan kita di bidang teknologi. Jika ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Pak narasumber yang telah memaparkan tentang Google Form untuk dapat kita pergunakan dan menggunakan dalam sistem kerja kita, baik dalam pembuatan soal maupun juga dalam hal pemeriksaan hasil-hasil kegiatan siswa. Namun karena ini baru diperkenalkan oleh Bapak narasumber, kami sebagai peserta, Bapak Ibu guru, sangat respon dan apresiasi sekali dengan pemaparan yang memperkenalkan Google Form ini, sehingga kami menilai cara kerja kita lebih efisien dan lebih efektif, dan juga bagi siswa kita lebih dapat berkomunikasi meskipun tidak mesti lalu tatap muka. Kemudian karena juga pada saat ini perkembangan teknologi ini sangat dibutuhkan, dan kedalamnya kita di daerah ini adalah karena masih jaringannya masih kurang stabil dan kadang-kadang tidak mendukung. Namun kami sarankan kepada Pak narasumber, kalau lebih baik untuk ke depan kita tetap diberikan pemahaman-pemahaman kiranya semua sistem cara kerja dari penggunaan Google Form ini dapat bisa lebih dipergunakan oleh semua guru, dan juga dapat lebih dipergunakan juga kepada seluruh siswa-siswi kita untuk mendukung kegiatan dalam hal pembelajaran maupun juga dalam pelaksanaan kegiatan ujian di masa datang. Jadi kesimpulan dari kami Bapak Ibu guru yang mengikuti sosialisasi ini, kami sangat apresiasi dan kami berterima kasih kepada Pak narasumber. Mudah-mudahan Google Form ini nanti dapat kita tidak lanjuti untuk dapat kita pergunakan dalam pelaksanaan kegiatan kita di sekolah tercinta ini. Demikian respon kami dari Bapak Ibu guru sebagai peserta sosialisasi dari Pak narasumber tentang Google Form ini, yang kira ini dapat lebih terus ditingkatkan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak atas responnya. Saya sudah mengerti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak MT. Untuk ke depan
kita dan saya bersedia untuk menampingi Bapak Ibu keramaian atau kerumunan. Ya, nah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ente tadi, ke depan nanti saya akan selalu ada menampingi Bapak Ibu guru dalam pemahaman atau pembuatan soal dalam bentuk Google Formulir. Ya, nah itu yang bisa saya tanggapi daripada yang sudah disampaikan oleh Bapak. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin sampai di sini sosialisasi kita, dan kita akan teruskan nanti di waktu luang yang akan datang. Akhir kata, Buah Naga, Buah Semangka, Guru Abang 21 siap memesona bagi peserta didik. Terima kasih. Yahoo.